Om Swastiastu. Selamat pagi atau selamat siang adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kerajinan media campuran. Untuk persingkat waktu, kita akan langsung ke materi. Ada beberapa alasan dibuatnya kerajinan media campuran. Yang pertama, itu karena bahan baku, di mana adanya kekurangan bahan baku atau ingin mengurangi penggunaan bahan baku tersebut. Tujuannya biar apa? Supaya bisa dibuat kerajinan yang lainnya, atau bisa dibuat kerajinan yang lebih banyak lagi. Kemudian alasan yang kedua, itu supaya tidak monoton, jadi menghindari bentuk yang monoton atau yang itu-itu saja. Jadi supaya lebih ada variasinya. Alasan yang ketiga, itu untuk meningkatkan estetika pada tampilan produk. Jadi karena bahan bakunya beragam, bentuknya tidak monoton, maka akan meningkatkan nilai estetiknya. Dan yang terakhir atau yang keempat, jadi lebih terlihat modern dan dapat disukai oleh semua kalangan. Jadi karena ini media campuran, pencampuran antara bahan satu dengan bahan yang lainnya kan terkesan lebih baru atau lebih berinovasi. Itulah alasan kenapa adanya kerajinan media campuran. Nah, pada proses pencampuran bahan baku terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu tidak memiliki reaksi kimia tertentu, misalnya membuat bahan lainnya terkikis atau malah bahan lainnya itu berkarat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja, melainkan dua atau tiga, atau bahkan lebih. Yang ketiga, pencampurannya bisa secara homogen ataupun heterogen. Jadi maksudnya bahan alam bisa dicampur dengan bahan alam dicampur dengan bahan buatan, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri, namun tetap mendukung keindahan satu sama lain. Dan yang kelima, penggabungan bahannya itu harus menyatu dengan bahan lain, sehingga harmonis. Jadi itu untuk prinsip-prinsip kerajinan media campuran. Untuk membuat kerajinan media campuran yang unik dan artistik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada yang namanya stilasi. Jadi stilasi ini mengurangi bentuk jika dirasa berlebihan atau ditambahkan jika dirasa bentuknya kurang menarik. Kemudian ada yang namanya deformasi atau deformatif. Jadi ini lebih ke modifikasi, di mana bentuk yang asli diubah menjadi bentuk yang lebih disesuaikan. Ada beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan media campuran. Yang pertama batu. Batu diklasifikasikan menurut kerasnya dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Contoh-contoh batu itu ada banyak, ada batu aki, ada batu permata, batu berlian, dan lain-lain. Teknik yang dapat digunakan yaitu teknik pahat dan teknik ukir. Kemudian logam. Bahan logam ini bisa digabungkan dengan bahan yang lainnya. Contoh-contoh logam itu ada banyak, ada emas, ada perak, ada perunggu, dan lain-lain. Teknik yang bisa digunakan itu bisa teknik cor, teknik ukir, ataupun teknik tempa. Kemudian plastik. Plastik memiliki sifat dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali. Contoh-contoh plastik juga ada banyak. Ada botol plastik, ada gelas plastik, dan lain-lain. Teknik yang bisa digunakan itu bisa anyam, atau bisa juga teknik sambung. Kemudian kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting pada tumbuhan. Contoh-contoh kayu ada banyak. Ada kayu jati, ada kayu nangka, ada kayu abaka, dan lain-lain. Teknik yang dapat digunakan yaitu teknik ukir. Kemudian keramik. Keramik merupakan bahan mudah pecah hasil pemanasan dari tanah liat. Jadi keramik ini asal mulanya dari tanah liat yang dipanaskan sehingga menjadi keras, tapi dia mudah pecah. Jadi itulah bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan media campuran. Produk-produk kerajinan media campuran ada berbagai macam. Salah satunya dari batu. Bahan-bahan yang bisa digabungkan itu bisa logam, bisa plastik, ataupun kayu. Kemudian alat-alat yang bisa digunakan itu bisa ember, wadah, penghalus, pemecah batu, gergaji batu, gerinda, alat pahat, maupun alat pemoles. Untuk contoh produknya itu bisa kalian lihat di gambar, bisa dibuat kalung atau bisa juga dibuat miniatur kuda-kudaan. Kemudian yang dari logam itu bahan yang bisa dicampurkan itu bisa rotan, bisa kayu, bisa kain, bisa bambu, bisa batu, ataupun kerang. Alat-alat yang bisa digunakan itu bisa penggiling logam, patri, tang lancip, maupun penjepit. Nah, untuk contoh-contoh produknya itu bisa kalian lihat di gambar juga, bisa dibuat kalung, bisa dibuat wadah lilin, atau bisa juga dibuat hiasan. Kemudian plastik. Plastik dapat dicampurkan dengan bahan lainnya seperti kayu, batu, kain, maupun logam. Alat-alat yang bisa digunakan itu bisa gunting, bisa juga penggiling plastik. Untuk contoh-contoh produknya itu bisa pot, sapu, wayang, dan lain-lain. Kemudian kayu. Kayu dapat dicampurkan dengan bahan lainnya seperti kulit, kain, logam, maupun karet. Alat-alat yang bisa digunakan itu bisa pahat, gergaji, amplas, dan juga mesin bubut. Untuk contoh-contoh produknya itu ada jam dinding, bingkai, lampu hias, sandal, miniatur, dan lain-lain. Kemudian keramik. Keramik dapat dicampurkan dengan bahan lainnya seperti kulit,
kain, logam, kayu, maupun rotan. Alat-alat yang digunakan itu butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, dan juga tuku pembakaran. Untuk contoh-contoh produknya sendiri itu ada berbagai hasil karya keramik yang sudah dicampur atau dimodifikasi dengan bahan lainnya. Jadi itulah contoh-contoh produk kerajinan media campuran. Selain produk, ada juga kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi protektif, di mana perbedaan iklim, prasarana, transportasi, saluran distribusi, semua berimbas pada pengemasan. Melalui pengemasan yang protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk yang rusak atau cacat. Kemudian ada fungsi promosional. Jadi kemasan juga digunakan sebagai sarana promosi dengan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, maupun penampilan. Selain fungsi, kemasan juga ada jenis-jenisnya. Kalau berdasarkan struktur isinya, itu ada yang namanya kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang paling utama atau yang paling dekat dengan produk. Kemudian ada yang namanya kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini fungsi utamanya melindungi kemasan yang lainnya, atau dia melindungi kemasan primer. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kemasan tersier. Nah, ini adalah kemasan yang paling luar, biasanya digunakan sebagai identifikasi dan perlindungan selama pengiriman. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, ada yang namanya kemasan sekali pakai atau disposable, jadi kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Kemudian ada yang namanya kemasan dipakai berulang kali atau multi-trip. Jadi kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dapat dikembalikan lagi ke produsennya. Kemudian ada yang namanya kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Jadi kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain oleh konsumennya atau oleh pembelinya. Kemudian berdasarkan tingkat kesiapan pakai itu ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya kemasan siap pakai. Jadi ini adalah kemasan yang sudah tinggal dipakai saja, tinggal diisi dengan produknya. Contohnya bisa botol, kaleng, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya kemasan siap rakit. Jadi kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Contohnya bisa wadah kertas, foil, maupun plastik. Nah, pengemasan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, pengemasan terhadap suatu produk kerajinan dapat membantu melindungi produk dari suhu, cuaca, maupun debu. Jadi produk yang sudah dikemas atau dibungkus itu akan terlindung dari hujan, terlindung dari air, atau terlindung dari debu maupun kotoran. Kemudian kemasan dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan produk, baik dengan produk maupun produsen lain. Jadi di kemasan itu kalian bisa taruh identitas seperti ini produk apa atau ini dibuat oleh siapa, seperti itu. Kemudian pengemasan yang menarik pada suatu produk dapat menarik perhatian konsumen untuk melihat. Jadi kemasan ini bisa kalian desain semenarik mungkin supaya menggugah orang lain untuk melihat apa sih isinya, seperti itu. Kemudian pengemasan juga dapat menambah nilai jual dari produk itu sendiri. Nah, kemasan ada berbagai macam jenis bahannya. Yang pertama ada kemasan kertas. Kemasan kertas ini dipilih karena lebih ekonomis atau harganya lebih terjangkau, namun memiliki kelemahan yakni sensitif terhadap air. Kemudian ada kemasan kayu. Kemasan kayu dipilih untuk mengemas produk yang sifatnya berat dan biasanya digunakan sebagai kemasan paling luar atau kemasan tersier. Kemudian ada kemasan plastik. Nah, kemasan plastik inilah yang paling sering digunakan. Karena apa? Karena dia elastis, mudah dibawa, serta tahan air. Beberapa bahan kemasan plastik itu biasanya polistiren, polipropilen, polivinil, dan akrilik. Nah, sekian untuk materi kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.